Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna huda wa tuqa wa salahan ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka kemudian pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas nama Allah yang berikutnya, yaitu Al-Karim, Al-Karimul Akram. Ya. Jadi disebut dengan, di antara nama Allah itu Al-Karim atau Al-Akram, disebutkan di ayat yang lainnya. Di antara ayat yang menyebutkan tentang nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Karim, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Kemudian sedangkan nama Allah dalam bentuk lafaz akram itu disebutkan dalam firman Allah, Iqra wa rabbukal akram. Nah, kemudian kita akan membahas makna dari Al-Karim ini apa. Al-Karim alladhi yabda'u an-ni'mata qabla al-istihqaqi wa yatabarra' bil ihsani min ghairi istithabatin wa yaghfiru adh-dhanba wa ya'fu 'anil masi'i. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas dulu Al-Karim ini dari makna bahasanya ya. Jadi Al-Karim, Al-Akram, Al-Karim itu bersumber dari kata Al-Karam. Ya, jadi Al-Karim itu asal katanya dari Al-Karam. Dan Al-Karam ini ada beberapa makna, Pak ya. Dan di antara makna yang disebutkan oleh para ahlul lughah, ahli bahasa, bahwasanya Al-Karam atau Al-Karim memiliki makna kemuliaan. Kalau kita katakan huwa rajulun karim, dia adalah laki-laki yang mulia. Lahu sifatul karam, memiliki sifat kemuliaan. Ini makna yang pertama. Kemudian ada juga yang mengatakan Al-Karim itu maknanya adalah pemaaf, yang memberikan maaf. Ya, jadi ada orang yang bersalah, ya, kemudian ia memaafkan, itu disebut dengan karim juga, Pak. Ya, disebut dengan karim. Ya, ini makna yang lainnya. Al-Karim juga disebut dengan pemaaf. Dan apa hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni atau memaafkan dosa-dosa hambanya. Allah yang memulai nikmat, ya. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa hambanya, yang memaafkan segala bentuk kesalahan. Makanya mu'alif di sini mengatakan wa yaghfirudz dzanba, yang mengampuni dosa, wa ya'fu 'anil masi, yang itu memaafkan segala bentuk kesalahan. Ini makna Al-Karim yang kedua. Yang pertama tadi kemuliaan, yang mulia, kemudian yang kedua maknanya adalah memaafkan. Taib jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sejatinya Al-Karim itu mengandung makna kemuliaan jamaah. Jadi Al-Karim itu mengandung makna kemuliaan, makna kebaikan, ya, dan banyak sekali makna-makna Al-Karim itu yang insyaallah nanti kita akan rinci. Taib, kemudian mu'alif mengatakan wal karimu huwa, ya tadi Al-Karim itu dari segi bahasa, kemudian Al-Karimu huwa al-bahiyul katsirul khairul azimun nafa' wa huwa min kulli syai'in ahsan wa afdaluhu. Nah, kemudian adapun ditinjau dari segi istilah, Al-Karim ini mencakup makna yang sangat luas jemaah.
mencakup makna kebaikan yang begitu luas, dan Allah memiliki zat itu semua. Ya, ini yang disebut dengan Al-Karim, yaitu yang mencakup sifat kebaikan, amat pemurah, yang memiliki sifat pemberi nikmat, yang memiliki makna keutamaan. Semua itu maknanya adalah Al-Karim. Ya, jadi zat yang sangat banyak, memiliki banyak kebaikan, ya, pemurah, kemudian pemberi nikmat, pemilik keutamaan, maka itu yang disebut dengan Al-Karim. Jadi mencakup segala bentuk macam sifat yang terpuji, itu yang disebut dengan Al-Karim. Makanya disebut dengan yang mulia, maha mulia, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam namanya itu mencakup seluruh sifat yang terpuji dan terpuji dari segala macam bentuk kehendak atau perbuatannya. Taib ikhwata fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Akram itu dari timbangan kata atau dari pola kata al-af'al. Jadi dalam bahasa Arab itu punya timbangan kata, Pak. Ya, punya timbangan kata atau pola, ya. Pola. Nah, di sini ada dalam bahasa Arab itu wazan atau pola, bentuknya adalah af'al. Dan di antara bentuk wazan atau pola yang sama dengan al-af'al itu adalah al-akram. Ya, al-akram itu ya dari kata al-karam, tadi sudah kita jelaskan. Dan al-akram ini adalah kathratul khair, ya, banyak kebaikan. Wala ahada aula bidzalika minhu subhanah, yang tidak ada seorang pun, ya, dari makhluknya, siapapun yang setara kebaikannya, ya, keutamaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innal khaira kullahu biyadihi wa minhu wan ni'am kullaha huwa muwalliha wal kamala kullahu wal majdu kullahu lahu fa huwal akram haqqan. Ini sudah kita jelaskan tadi, ya. Segala macam bentuk kebaikan itu ada di tangan Allah. Nikmat-nikmat semuanya Allah yang mengatur. Kesempurnaan, ya, itu semuanya Allah yang memiliki, dan itu tercakup maknanya dalam sifat al-karam. Taib. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di sini ada penjabaran makna-makna dari makna al-karim, Pak, ya. Ada penjabaran dari makna al-karim. Di sini mu'alif mengatakan, ya, di antara dampak dari dua nama tadi, Al-Karim sama Al-Akram, ya, jadi banyak sekali, Pak, ya, di sini, ya. Di sini katakan innal karima huwal katsirul khairi wal karimu huwad daimu bil khairi al-karimu huwal ladzi yashulu khairuhu wa yaqrubu tanawulu ma indahu al-karimu huwa al-munazzahu 'anil naqaisi wal afat wal karim bimakna al-mukrim faminal mukrimi illa famanil mukrimu illa Allah taala faman akramahu Allahu ukrima, ya, wa man ahanahu uhina. Dan jadi banyak sekali makna al-karim di sini, Pak, ya. Jadi al-karim itu maknanya banyak sekali, ya. Banyak kebaikan, yang memberikan banyak kebaikan, yang mempermudah kebaikan, yang mendekatkan kebaikan, yang yang suci dari kekurangan, itu masuk ke dalam makna al-karam semuanya, ya. Ya, ini masuk semua makna karam. Taib. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang makna al-karam ini, tadi sudah kita jelaskan di awal muhadarah, itu ada dua, Pak, yang kita sebutkan. Kemudian ada juga di antara firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Di sini disebutkan makna karim, Pak, ya. Di sini disebutkan makna karim. Kemudian banyak sekali, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ini sudah kita jelaskan tadi, ya, maknanya.
Taib, kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, min atharil iman bihadzainil ismainil al-karimain. Kemudian muncul pertanyaan pada benak kita. Lantas apa dampak kita beriman terhadap dua nama Allah yang Al-Karim dengan Al-Akram tadi ya Ustaz? Apa dampak kita atau pengaruh terhadap kehidupan kita atas berimannya kita terhadap dua nama tadi, Al-Karim dengan Al-Akram? Yang pertama ikhwata fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mahabbatuhu subhanahu wa ta'ala ala karamihi wa wujudi ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa, ya, wassa'i ila tahqiqi hadhihi al-mahabbah bi syukrihi subhanahu bil qalbi wal lisani wal jawarihi wa ifradihi wahdahu bil ibadah. Jadi pengaruh kita beriman terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha mulia tadi, ya. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemuliaannya yang diberikan kepada kita, atas nikmat yang diberikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi semua nikmat Pak yang kita rasakan ini, nikmat apapun itu, ya, nikmat apapun itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sejatinya seorang hamba itu memahami konsep ini, seorang hamba itu mengetahui apa yang ia dapat itu semua dari Allah, maka harusnya akan tumbuh rasa cinta ia terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan cintanya Allah, cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya, dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Dan terkadang manusia ini Pak, ya, makanya manusia ini disebutkan dengan makhluk yang lalai, ya, makhluk yang lalai, ya, karena ia sejatinya lalai dari itu semua. Lalai dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan sudah sering kita sebutkan Pak, ya, di antara banyak pelajaran di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita pula sampaikan di majelis yang mulia ini, di dalam surah Al-Adiyat, ya, di dalam surah Al-Adiyat Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan di awal-awal penyebutan surahnya itu disebut dengan apa, Pak? Allah bersumpah dengan apa? Dengan kuda perang. Ada juga di riwayatnya Ali, ya, berbicara tentang unta yang ditunggangi oleh para jamaah haji. Jadi ada dua penafsiran tentang Al-Adiyat di dalam ayat itu, ya. Ya, ala kulli hal, ya, di ayat 1, ya, di ayat 1, kemudian 2, 3, ya, 4 dan 5 itu berbicara tentang berbicara tentang dua hewan tadi, Pak. Ya. Unta menurut riwayatnya Ali, kuda perang menurut riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Tapi kemudian di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innal insana li rabbih lakanud. Jadi manusia itu terhadap siapa? Terhadap Rabb-nya itu teramat ingkar. Ya, jadi ini yang disebut dengan ilmu munasabat. Ilmu munasabat sering kita sebutkan berkali-kali, Pak. Yaitu ilmu tentang hubungan antar ayat atau antar surah yang itu sifatnya ijtihadi. Yang para ulama menyebutkan apa hubungan setelah Allah menyebutkan tentang kuda perang atau unta yang ditunggangi oleh para jamaah haji di riwayat yang lainnya. Kemudian di ayat yang ke-6 tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia itu apa? Makhluk yang ingkar terhadap apa? Nikmat Allah. Kenapa? Ya karena manusia itu harusnya belajar dengan dua hewan tadi ini. Unta dan kuda itu di antara hewan yang kalau diberikan sedikit makanan dia akan patuh terhadap tuannya. Ya, kuda itu patuh sekali, Pak. Mau disuruh atraksi lompat gimana pun mau dia. Ya, kuda. Begitu pula dengan unta, ya. Hewan-hewan yang penurut, ya, padahal mereka hanya dikasih makanan sedikit setiap harinya, ya. Tapi manusia diberikan beribu-ribu macam kenikmatan, tetap ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, Pak, ya, ini sudah pernah kita bahas di majelis yang mulia ini. Dan harusnya seorang manusia itu ketika mengetahui Allah itu maha mulia, Allah yang memberikan nikmat, Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang memaafkan segala macam bentuk ampunan kepada kita, hendaknya dia apa? Hendaknya dia patuh kepada Rabb-nya. Kemudian yang berikutnya,
ya, dampak pengaruh dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya adalah al-haya'u minhu subhanahu wa ta'addub ma'ahu wa raja'uhu azza wa jalla fama kathrati ma'asi ibadihi fa innahu lam yamna anhum ata'uhu wa karamuhu wa wujuduhu fa innahu lam yumna anhum ata'uhu wa karamuhu wa wujuduhu. Nah, jadi harusnya ya, pengaruh yang kedua seorang hamba itu ketika mengimani ya bahwasanya Allah itu maha mulia ya, hendaknya dia memiliki rasa malu, maka akan tumbuh dalam dirinya, dalam hatinya itu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dan muncul rasa hanya berharap kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sejatinya tidak malu dalam melakukan perbuatan dosa dan maksiat, itu mungkin belum sepenuhnya mengimani nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Karam atau Al-Karim. Ya, jadi harusnya kalau manusia itu, Pak, seorang hamba itu faham ya, kalau yang Maha memberikan nikmat itu hanya Allah, ya. Hendaknya dia malu, Pak. Ya, malu pada dirinya kalau seandainya saya berbuat A B C D, maksiat A B C D, harusnya dia apa? Harusnya dia malu. Wah, saya sudah diberikan nikmat tangan, saya sudah diberikan nikmat kaki, saya diberikan nikmat kesehatan. Kalau saya berbuat kemaksiatan, ya, menuju tempat maksiat dengan langkah kaki saya, menuju tempat maksiat dengan langkah kaki saya, kemudian berbuat maksiat dengan tangan saya, berbuat maksiat dengan mata saya, harusnya saya malu. Ya, harusnya saya malu, harusnya muncul sifat malu itu ketika seorang hamba itu mengetahui esensi atau makna dari sifat Allah, yaitu dari nama Allah yaitu Al-Karim. Harusnya malu. Ya, jangankan kita, Pak, dengan Allah ya. Seorang pegawai saja itu malu kalau apa? Bolos kerja. Bolos kerja aja malu sama bosnya. Ya, kemudian kalau kerjanya nggak totalitas, malu nggak sama pegawai itu atau karyawan itu, malu nggak sama bosnya ketika kerjanya leha-leha atau tidak totalitas? Malu. Pasti akan malu. Ya, lantas harusnya demikian ya. Ya, ia lakukan dan harus lebih, harusnya begitu dengan Robnya yang sudah memberikan nikmat yang tidak terhitung. Ini yang berikutnya, Pak, ya. Kemudian wa hadzal karam al-azim yurithu fi qalbi atau yuwarrith fi qalbi al-'abdi al-mu'min haya'an wa inkisaran wa khaufan wa raja'an wa bu'dan amma sakhatahu subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sudah kita jelaskan tadi, Pak, ya. Jadi bahwasanya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung tadi itu harusnya mewarisi, ya, membekaskan pada diri seorang hamba yang mukmin itu apa? Sifat malu, ya, sifat takut, sifat hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam bentuk perkara yang membuat Allah itu murka. Ya. Enggak mungkin, Pak, pegawai itu apa? Akan bertindak seenak-enaknya, akan bertindak sewenang-wenangnya, melakukan apapun yang ia suka, ya, padahal dia digaji, padahal dia diberi upah dalam kerjanya, ya, diberi pekerjaan, diberi upah. Yang padahal itu cuma sedikit, Pak. Upah yang dikasihkan manusia ke manusia itu kan sedikit, Pak. Ya, gaji itu kan ada batas minimumnya, sedikit, ada batasannya. Ya, tapi ini beda dengan Allah. Allah itu ngasihnya tak unlimited, Pak. Ini oksigen yang kita hirup setiap hari, ini jumlahnya terbatas gak, Pak? Kalau terbatas mati kita. Ya, kita nggak napas beberapa detik saja sudah sesak dada kita, ya. Tapi Allah berikan oksigen yang kita hirup setiap hari itu apa? Tidak terhitung jumlahnya. Kalau manusia saja yang ngasih gaji, yang ngasih upah itu terbatas, kita takut bekerja semena-mena, kita kita tidak berani bolos kerja, ya. Harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala demikian, ya. Harusnya demikian, malu kalau saya nggak sholat, malu kalau saya nggak puasa, malu kalau saya nggak mengeluarkan zakat, ya, malu kalau saya tidak sedekah dengan harta yang banyak yang saya miliki. Jadi malu, ya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang, ya,
tidak memahami makna ini, ya, tidak memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, yang demikian ini, maka akan bermudah-mudahan bagi dirinya itu melaksanakan apapun yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Ya, jadi mungkin ikhwata fillah dan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbuat maksiat, mungkin kita lupa tentang makna-makna di antara nama-nama Allah tadi ini, ya. Lupa atau bahkan tidak tahu. Ya, tidak tahu atau tidak mengenali lebih dalam tentang nama-nama Allah tadi. Makanya seorang hamba itu akan bermudah-mudahan dalam melakukan maksiat, bermudah-mudahan dalam melakukan dosa. Kemudian dampak pengaruh baik yang ketiga, kalau kita benar-benar mengimani nama Allah Al-Karim ini jamaah, atau Al-Akram, ya, ada dua nama tadi. At-ta'alluq bihi wahdahu subhanahu. Kita akan hanya bersandar, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu, Pak, yang memberikan nikmat tanpa hingga itu Allah. Adapun, ya, apa yang kita dapat dari makhluk itu sejatinya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui perantara. Ya. Yang pertama, kita hanya bersandarkan atau memasrahkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak khawatir kita, Pak. Kita sebagai seorang hamba tidak akan pernah merasa khawatir terhadap ketetapan Allah. Ya, jadi mau usaha apapun, Pak. Ya, saya buka dagangan, ya. Buka usaha. Sudah bismillah ikhtiar, saya tawakalkan semua usaha saya hari ini itu yang kasih rizki, yang kasih datang pelanggan ke sini itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berpasrahkan semuanya kepada Allah, tapi dengan dibarengi dengan yang namanya usaha atau ikhtiar. Jangan cuma berharap saja datang rezeki kepadanya tapi nggak ada usaha di situ. Ya nggak datang, Pak, ya. Tidak datang, harus diusahakan. Jadi akan memasrahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tawakkul alaihi wa tafwidul umur ilaihi. Ya, kemudian tadi sudah kita jelaskan, ya, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyerahkan segala macam urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini, jamaah, orang yang seperti ini enggak pernah khawatir dengan hidupnya, dengan masa depannya, enggak pernah khawatir. Ya, karena dia yakin apa yang dia usahakan tuh ya sudah. Allah sudah tetapkan yang terbaik untuknya. Dan ini terkadang jamaah, ya, sering kita sampaikan bahwasanya terkadang Allah memberikan nikmat itu kepada hambanya yang usahanya nggak terlalu ngoyok, ya, tidak terlalu ngoyok. Ada yang cuma melakukan asbabnya ringan-ringan saja, tapi Allah kasih nikmat. Ya, begitu pula sebaliknya, ada yang ngoyok dengan usahanya mengerjakan A, B, C, D, E, F, G, ya, tapi Allah tidak berikan apa yang ia inginkan. Itu semuanya agar kita semua kembali kepada Allah, ya, agar kita semua meyakini bahwasanya yang namanya kesuksesan, pencapaian itu yang beri Allah, yang kasih Allah, ya, bukan usaha dari tangan kaki kita. Ini yang berikutnya, Pak, ya, agar akan muncul sifat hanya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba ini mengetahui yang memberikan nikmat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa talabul hajati minhu wahdahu subhanahu li'annahu al-karim alladzi la nihayata li karamihi. Ini yang kita katakan, Pak. Seorang hamba itu akan muncul, ya, pada dirinya sifat hanya meminta sesuatu itu kepada Allah semata. Dan ini hendaknya diajarkan kepada anak-anak kita, ya, sejak kecil, Pak. Diajarkan tauhid. Ya, jadi kalau mau minta sesuatu itu ajarkan, minta dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Minta dulu sama Allah, ya. Adapun kita, bapak, ibu, ya, ini cuma sebagai perantara saja. Tetap yang ngasih nikmat ini siapa? Allah. Jadi nanti anak itu akan terbiasa kalau apa-apa mintanya ke Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesuatu yang ia minta datangnya dari orang tua, kakeknya, neneknya, tetangganya, pamannya, itu semuanya adalah perantara sejatinya, Pak. Tapi nikmat yang hakiki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mudah saja, Pak, mau memberikan nikmat itu dari jalan yang mana itu ya terserah Allah. Karena Allah yang memiliki nikmat ini
dan tidak ada ya kemuliaan Allah itu tiada akhirnya katanya di sini. Li'annahu al-karim alladzi la nihayata likaramihi. Allah itu maha mulia ya, maha mengasihi ya. Tidak ada batas akhir dari kemuliaan yang beda sama manusia, Pak. Ya manusia itu mungkin kalau ngasih sekali, 2 kali, 3 kali selesai deh. Ya mungkin setelah itu harta yang ia miliki habis atau harta yang dia miliki berkurang. Oleh karenanya di kesempatan berikutnya manusia itu belum tentu bisa memberikan kepada orang lain. Ya, maka ketika kita menggantungkan harapan itu ke manusia, itu pasti sakit hati, Pak. Pasti jatuhnya apa? Pasti jatuhnya sakit hati, ya. Maka hendaknya dia menggantungkan harapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak ada akhir dari kemuliaannya, sifat pengasihannya kepada kita sebagai seorang hamba ya, tidak ada batasannya. Sedangkan makhluk ada, Pak. Ya, ada. Wal qadirul ladzi la ya'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama' al hayyul ladzi la yamut, ya, karena Allah yang maha bisa segalanya, Pak. Ya, Allah yang maha bisa segalanya, yang tidak ada satupun yang menghalanginya, ya, baik yang ada di langit maupun di bumi. Dia yang maha hidup dan tidak mati. Beda kalau sama manusia, Pak. Ya, manusia itu ada batas kemampuannya, ya. Manusia itu punya batas kemampuan, ya, maka tidak terus-menerus manusia itu sanggup atau mampu. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang ketiga tadi apa? Akan tumbuh pada hati, ya, pada hati kita itu sifat hanya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai nanti apa-apa itu disandarkannya kepada makhluk, Pak. Jangan apa-apa disandarkannya kepada makhluk, ya. Kemudian kita berharap ke dia, sudah pasti urusan kita akan terselesaikan. Jangan, Pak. Jangan pernah kita memiliki hati kayak gitu, ya. Jangan memiliki hati seperti itu. Ya, mungkin makhluk hanya perantara saja. Jangan, tetap hati kita gantungkan kepada Allah semata. Kemudian at-takhalluq bi khalqil karam wa tahalli bi sifatil jawdi was sakha ala ibadillahi ta'ala fa inallaha azza wa jalla karim yuhibbu min ibadihil kurama. Kemudian yang berikutnya yang kelima, pengaruh positif yang kelima akan muncul dari diri seseorang yang beriman dengan sifat al-karim dan al-akram ini. Dia akan berakhlak dengan akhlak yang mulia kepada sesamanya. Dia akan berkasih sayang, berlemah lembut dengan sesamanya. Karena seorang hamba itu, karena dia sudah tahu makna dari al-karim dan al-akram tadi, ya, maka akan muncul pada dirinya sifat berikut. Akan berkasih sayang, berlemah lembut, ya, menghormati sesamanya. Karena seorang hamba itu mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat kemuliaan, maka Allah akan mencintai semua hamba-hambanya yang mulia, ya. Akan tumbuh, Pak, sifat al-karam ini dalam diri kita. Alladzina yafrajullahu bihim qurbal muhtajina wa yaghitsu bihim al-malhufin wa khalaqal karam alladzi yuhibbuhu Allah ta'ala laysa fil israfi wa tabdhiri wa tadyi'il amwal wa innama huwa tawassut bainal israfi wa tabdhir wa bainal bukhli wasyuhhi. Nah, kemudian, Pak, dan Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan jalan keluar, ya, kepada siapapun, ya, orang yang Allah kehendaki, dan Allah akan membantu hamba-hambanya yang kesulitan. Ya, dan sifat mulia ini, Pak, adalah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk sifat yang mulia ini adalah seorang hamba itu tidak berlebih-lebihan dalam perkara apapun. Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW ini umat yang pertengahan, Pak. Ya, Allah jadikan umatnya Nabi Muhammad ini, yaitu umat Islam, adalah umat pertengahan dari segala macam bentuk apapun, Pak. Ya, yang pertama pertengahan, ya, dari sifat apapun. Ya, misalkan dari makanan, dari harta, ya. Dengan sifat al-karam, ya, akan tumbuh sifat al-karam bagi seorang hamba, maka dia pasti akan terhindar dari sifat al-israf. Israf itu artinya berlebih-lebihan, Pak. Ya, berlebih-lebihan.
Ya, kalau ada uang, dia punya uang, maka uangnya tidak dihabiskan untuk foya-foya. Uangnya tidak dihabiskan untuk duniawi. Ya, sebagian uangnya ia keluarkan untuk kebutuhan dunianya, sebagiannya lainnya dia simpan, atau sebagian lainnya ia keluarkan untuk sedekahnya misalkan. Ya, pokoknya dia tidak berlebih-lebihan, ya tidak berlebih-lebihan, tidak tabdzir, ya, tidak menjadi hamba yang mubazir. Kemudian dia juga akan karena dia memiliki sifat dermawan, memiliki sifat kemuliaan, maka dia juga ada di sifat-sifat pertengahan. Tidak pelit, ya, tidak pula pelit sekali. Ya, tidak berlebih-lebihan, ya tidak pula pelit. Jadi tengah-tengah, Pak. Ya, tengah. Tidak terlalu loyal, ya. Loyal boleh tak, tapi kalau berlebih-lebihan dalam loyal, ya, terhadap harta, itu jatuhnya bisa ke tabdzir kalau itu digunakan dalam hal duniawi yang tidak menambahkan amal atau beratnya timbangan di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula enggak pelit, Pak. Apalagi asyuhu. Kalau pelit itu al-bukhlu itu cuma pelit terhadap orang lain, tidak pelit terhadap dirinya. Kalau asyuhu itu apa? Pelit terhadap orang lain, juga pelit terhadap dirinya. Ya. Jadi kalau orang yang memiliki sifat al-karam, ya, akan tumbuh dia meyakini atau beriman terhadap nama al-karim, maka akan tumbuh pada dirinya sifat al-karam. Karam itu juga bisa diartikan kedermawanan, ya. Kerendah hatian itu juga bisa, Pak, diartikan demikian. Maka dia tidak akan berlebih-lebihan dalam perkara apapun, ya. Tidak ekstremis, tidak pula bermudah-mudahan dalam segala macam urusan. Jadi umatnya Nabi Muhammad ini berada pada umat pertengahan. Nah, tolak ukur seseorang itu berada di pertengahan itu harus ada tolak ukurnya, Pak, ya. Ya, harus ada tolak ukurnya, dan tolak ukurnya itu apa? Al-Qur'an dan as-sunnah, ya. Ya, jadi ini, Pak, akan muncul pada diri seseorang sifat itu tadi. Kemudian yang kelima, dampak positif dari seseorang yang mengimani bahwasanya Allah itu karim. Yang berikutnya, yang kelima adalah kathratu du'aillahi azza wa jalla wa ihsanu dhanni bihi ta'ala wa talabul hajati minhu subhanah, ya mahma kana qadra hadhil hajah wa ta'khir aw man'i ijabati du'ai wa qada'il hajah la yaqdahu fi karamillahi subhanahu wa la yaqdahu fi karamillahi subhanahu wa jaudihi. Jadi yang kelima ini, Pak, seorang hamba yang mengimani sifat ini, maka akan muncul pada dirinya sifat selalu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia meyakini bahwasanya segala macam doa yang ia minta pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan muncul pada dirinya sifat husnudzon. Ya, kenapa kita sering suudzon sama Allah Subhanahu wa taala? Saya sudah minta tiap hari pagi petang, sudah minta sama Allah, tapi kok enggak dikasih-kasih. Nah, itu sudah jatuh sifat suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal para salaf terdahulu yang Allah kabarkan di dalam firman-Nya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan di dalam sabdanya, ya, para salaf terdahulu, Pak, itu mereka yang saleh itu selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana kisah Zakaria, ya, sampai tua, Pak, istrinya menopause, rambutnya putih. Ya, mungkin secara akal tidak mungkin lagi orang di usia-usia seperti itu bisa punya anak. Tapi apa? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Enggak pernah bosan, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia yakin, ya, Allah maha mulia, ya. Allah memiliki sifat al-karam, karena Allah itu karimun, ya, akramun. Ya, akan muncul, Pak, selalu memperbanyak doa kepada Allah, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa talabul hajat minhu subhanahu wa ta'ala, dan minta hajat hanya kepada Allah. Ya, walaupun, Pak, ya, walaupun hajah yang dimintanya itu lambat datang, ya, lambat datang atau diakhirkan, ya, karena di semua itu atas atas ketetapan Allah, atas hikmahnya Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Jadi ini yang berikutnya Pak ya. Kemudian bal in mana'ahu subhanahu qada'a hajati abadihi al-mu'min huwa fi dzatihi karamun minhu subhanahu wa rahmah. Ya walaupun Pak harapan-harapan permohonan seorang hamba walaupun diakhirkan diberikan kepadanya itu sama sekali tidak mengurangi karamnya Allah, tidak mengurangi sifat kemuliaannya Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mengurangi sama sekali luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun doa yang kita minta itu belakangan diijabahnya. Itu sama sekali tidak mengurangi sifat karam dan sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi Pak, bisa jadi doa yang diakhirkan ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki hikmah. Kita pernah sampaikan Pak, di antara kisahnya Nabi Yusuf ketika di penjara, kemudian bertemu dengan dua orang anak muda di dalamnya. Keduanya mimpi, yang satu mimpi meras khamr, yang satunya mimpi kepalanya dipatuk burung. Ya ada kue roti di atas kepalanya, kemudian ada burung matuk kepalanya. Kemudian apa kata Nabi Yusuf ketika ditakwil mimpinya, yang kamu yang memeras khamr, nanti kamu keluar sini jadi pelayan raja. Kamu yang mimpinya dipatuk burung kepalanya, kamu keluar dari penjara ini akan dihukum mati dengan cara disalib, kemudian mayatnya nanti dihinggapi burung-burung, kemudian dipatuk-patuk kepalanya. Nah, kemudian Nabi Yusuf meminta kepada yang tadi, yang nanti keluar menjadi pelayan raja. Nanti kalau kamu sudah keluar, kemudian kamu jadi pelayan raja, tolong ya sebut-sebut nama saya, sebut-sebut nama saya nanti di hadapan raja. Ya, semoga dengan itu saya bisa keluar juga dari penjara ini. Ya, akhirnya Pak, fa'ansahu syaitan kata Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan ia lupa, ya. Kenapa syaitan menjadikan anak muda tadi lupa Pak ketika sudah menjadi pelayan raja? Kan ada dua penafsirannya, sudah pernah kita sebutkan. Penafsiran yang pertama Pak, sesuai konteks ayatnya, memang setan yang buat dia lupa seketika. Kemudian makna yang kedua Pak, ya dimaksud dengan setan melupakan dia. Ada yang masih ingat gak Pak? Karena Nabi Yusuf alaihissalam tidak menyebut nama Allah ketika meminta kepada makhluknya, sehingga Allah jadikan makhluk itu lupa. Ini sebagai bentuk teguran kepada Nabi Yusuf, kalau mau meminta sebut nama Allah, gak langsung mintanya ke makhluk, tidak menyebut nama Allah. Dan itu Pak, setelah itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, Nabi Yusuf berada di dalam penjara bid'i sinin, ya dalam beberapa tahun. Bid'un itu antara 3 sampai 9, ya sekitar 3 sampai 9 tahunan Nabi Yusuf masih berada di dalam penjara. Ya tapi Nabi Yusuf tetap berdoa Pak ya, tetap berdoa ya, tetap husnuzan ya atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ijabah doanya, nanti keluar dari penjara Pak ya. Langsung jadi apa? Langsung jadi menteri. Ya, jadi menteri. Coba perhatikan Pak. Bisa nggak Allah Subhanahu wa taala itu keluarkan Nabi Yusuf seketika itu juga? Bisa saja, ya, bisa saja. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala akhirkan ya, atau Allah tangguhkan hajat-hajatnya Nabi Yusuf? Ya agar Allah angkat derajatnya, agar Allah tampakkan kepadanya hikmah Allah yang begitu luas, agar Allah tampakkan kepadanya kasih sayang Allah yang luas kepadanya, agar seorang hamba itu semakin taat kepada Allah, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu Nabi Yusuf keluarnya karena apa Pak? Karena apa Nabi Yusuf keluarnya? Karena sang raja bermimpi dengan mimpi yang aneh, dan seluruh peramal di negeri Mesir didatangkan, satupun tidak ada yang bisa mentakwilkan atau menafsirkan mimpinya Nabi Yusuf. Barulah nanti orang yang tadi dimintai pesan oleh Nabi Yusuf menyebut nama-nama beliau di hadapan raja, baru ingat kalau dulu ada di dalam penjara orang pandai dalam menafsir mimpi. Siapa? Nabi Yusuf. Kemudian barulah raja mengutus seseorang untuk menanyakan perihal mimpi tadi. Pertanyaannya Pak, kira-kira kalau seandainya Nabi Yusuf dikeluarkan di awal, ya, kemudian Allah jadikan sang raja ini mimpi di awal juga, kemudian yang nakwilkan asu Nabi Yusuf, kira-kira istimewa gak? Gak istimewa, ya, karena orang yang pertama menakwilkan, maka orang-orang yang ahli takwil tafsir mimpi itu akan mengatakan, wah saya juga mau bilang kayak gitu,
ya keduluan Yusuf aja gitu ya. Jadinya akan seperti itu. Tapi ketika Allah jadikan seluruh orang di negeri Mesir nggak ada yang bisa menakwilkan mimpi. Ya, dan hanya Nabi Yusuf nanti di akhir yang bisa nakwil mimpinya raja. Kira-kira istimewa nggak? Istimewa. Kalau sudah istimewa, wah ini beda dari yang lainnya. Ya, kalau sudah beda dari yang lainnya, Allah angkat derajatnya. Dan betul, Pak, Allah angkat derajatnya Nabi Yusuf ya. Ditunjuk menjadi perdana menteri. Mungkin kalau Allah keluarkan dari sejak awal, Allah kabulkan dari sejak awal ya sudah, Pak. Bisa saja seperti itu. Taib ikhwata fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ini Pak ya. Seorang hamba itu yang beriman dengan sifat al-karamnya Allah Subhanahu wa taala, maka ia pasti akan berhusnuzan atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada senior kami di kampus itu. Ini masih perihal daftar mendaftar Pak ya. Itu pada daftar ketika jenjang S1 tuh daftar di kampus yang ia tuju tuh gak pernah keterima Pak. Gak pernah keterima. Tapi ya Pak, S2 sama S3-nya di luar negeri. Ya mungkin bisa saja kalau dia daftar S1-nya keterima di situ, terus mau daftar S2-nya banyak saingan. Banyak saingan dia gak keterima S2. Ya gak? Karena harus dites lagi. Tapi Allah jadikan jalannya beda. S2, S3-nya hanya kirim berkas keterima. Ya, ini orang kalau berhusnuzan sama Allah, ya insya Allah Allah permudah jalan kebaikannya ya. Allah permudah jalan kebaikannya. Ya ada Pak orang yang kayak gitu Pak. Mungkin di jenjang pertamanya dimudahkan urusannya ya, urusannya. Ya orang-orang yang selalu berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tanya apa tips triknya bisa keterima, ya tipsnya ya husnuzan sama Allah. Jangan bosan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti pasti dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwata fillah, ya ini jadi seperti ini Pak ya, akan muncul pada diri seorang hamba ya sifat yang selalu berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, al-mukrimu man akramahu Allahu taala bil imani wal huda. Dan makhluk yang mulia adalah mereka yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ia dengan keimanan dan hidayah. Walau kana fakirun mubtala, walaupun dia orang yang paling miskin dan diuji dengan kemiskinan itu. Ya, tapi di sisi Allah bisa menjadi makhluk yang mulia ya dengan apa kemuliaan itu? Dengan iman dan hidayah. Percuma Pak, mau kaya raya, rumahnya besar, mobilnya di mana-mana, kalau gak beriman kepada Allah ya percuma. Maka ia mungkin dianggap mulia di depan makhluk, tapi tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam firman yang Allah mengatakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang orang yang paling mulia di hadapanku itu mereka yang bertakwa. Yang paling bertakwa di antara kalian. Yang paling mulia di antara kalian. Wal muhanu man ahanahu Allahu taala bil kufri wal fusuki wal isyan. Dan orang yang paling hina dina itu adalah mereka yang Allah hinakan dengan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, walau goniyan wa wajihan, walaupun dia orang kaya sekalipun Pak. Kalau tidak di atas keimanan dan hidayah, maka tetap dianggap hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini singkat atau ringkas dari penjelasan Al-Karim Pak ya. Ya biar tidak terlalu panjang pembahasannya, biar bisa diselesaikan ya kitab Asmaul Husna ini. Mungkin karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.